Halo, Assalamualaikum. Bertemu kembali di channel Yoga Darmawan. Nah, hari ini saya akan memberikan tutorial ke teman-teman gimana sih kita misalnya merawat barang-barang gadget ataupun perangkat-perangkat elektronik teman-teman agar lebih awet dan juga secara fisik masih oke ya. Nah, ini semua rata-rata barang saya udah lama semua. Nah, jadi teman-teman bisa lihat ya. Ini ada speaker, ini udah cukup lama ya. Speaker ini ya. Teman-teman bisa lihatnya dari bodinya, semuanya masih terawat ya. Dan ini juga ada speaker, ini udah cukup lama juga ya. Dari bantalan karetnya masih oke. Dari depannya masih oke, nggak ada cacat. Tulisan-tulisannya. Bahkan untuk karet chargernya juga masih sangat worth it, oke. Tapak-tapak bawahnya juga masih oke ya. Lalu ini juga ada handphone. Handphone ini udah cukup lama ya teman-teman ya. Teman-teman bisa lihat ya, masih ini kalau nggak salah saya udah lebih dari 4 tahun ya handphonenya ya. Masih mulus sekali ya. Teman-teman bisa lihat ya. Gimana sih bang, kok bisa mulus gini? Oke, nah hari ini saya akan memberikan tutorial ke teman-teman cara saya merawat barang-barang ini ya. Ini teman-teman bisa lihat ya, ini tripod saya udah cukup lama, cuman bluetoothnya udah saya cabut nih. Ini masih karet-karetnya masih oke. Ini speaker udah lebih dari 3 tahun ya saya punya ya, tuh masih sangat-sangat mulus ya teman-teman ya. Nah, ini juga ada speaker, ini udah cukup tua ya. Ini dari 2019 saya beli ya. 2018 atau 19 ya. Ini udah cukup lama. Teman-teman masih lihat ya, dari tombol-tombolnya juga masih oke ya. Masih mulus lah ya teman-teman ya. Lalu saya juga punya alat cukur elektrik. Ini udah sangat cukup lama juga. Masih mulus semuanya. Nah, tutorialnya seperti apa sih? Jadi di sini saya berbagi tips ya. Jadi kan ini bermanfaat juga buat teman-teman ya. Pasti teman-teman ada yang punya handphone, perangkat-perangkat elektronik lainnya, bahkan HP aja nih masih oke ya. Padahal lumayan juga nih dipakai hari-hari ya. Karet-karetnya masih bagus, ya. Tuh, nggak ada jebol. Nah, pertama-tama yang saya titik beratkan di sini, kita jangan sekali-sekali mencharger barang-barang perangkat elektronik teman-teman dengan kapasitas ampere yang terlalu tinggi. Kalau bisa memakai perangkat charger yang direkomendasikan dari pabrikan. Tapi kan rata-rata pasti banyak yang chargernya udah hilang atau gimana, nggak apa-apa. Lebih bagus kita pakai charger dengan kapasitas ampere lebih rendah daripada ampere terlalu tinggi. Karena begini teman-teman. Contohnya gini bang, ini kan pakai baterai, kok baterainya masih awet ya? Iya, karena selama saya charger itu saya nggak pernah memakai charger yang terlalu besar ampernya. Jadi walaupun agak sedikit lama tapi lebih aman. Nah, nih kan contohnya ini ya. Ya ini speaker nih, speaker udah cukup lama tapi baterainya masih oke ya. Nih masih tuh. Masih normal semuanya. Nah, tuh kan nyambungnya oke. Jadi pertama perawatan baterai ya, karena rata-rata perangkat ini pakai baterai. Jadi gunakanlah charger yang bagus, yang direkomendasikan, kabelnya juga yang standar ya. Misal ini kan saya pakai kabel yang bagus ya. Kebetulan saya ini pakai merek kabelnya Anker ya. Nah ini kan saya pakai kabelnya Anker. Jadi kabel saya selalu pakai yang bagus. Jadi dia menyampaikan arus juga dengan sempurna. Lalu kalau kayak apa nih chargernya gimana bang? Boleh pakai yang wajar lah, tapi jangan juga pakai yang terlalu jelek. Jadi pakai yang merek-merek sedang-sedang masih oke. Tapi kalau kabel saya selalu pakai yang bagus ya ini ya dari dulu. Ini Anker dua-duanya saya pakai. Ini Anker. Ini Anker. Saya nggak disponsorin ya, ini saya pribadi yang pakai ya. Ini dua-duanya pakai Anker ya. Jadi worth it lah menurut saya kalau kabel-kabel charger Anker nih.
Oke. Lalu gimana bang biar bodinya tetap mulus? Nah, jadi begini teman-teman. Teman-teman harus rutin membersihkan ini dengan kain lap microfiber yang lembab seperti ini. Nah ini kan lembab nih. Jadi harus sering teman-teman lap seperti ini. Tapi harus bersih ya kain microfibernya ya. Nah, yang lembab ya, bukan kering, bukan basah, lembab. Nanti kalau kira-kira masih terasa lembab, kalau teman-teman mau ngeringkannya boleh pakai yang microfiber kering, pelan-pelan aja, jadi nggak sampai cacat ya. Jadi intinya teman-teman sempatkan dalam seminggu harus mengelap semua ini, pakai kain microfiber yang lembab, maksudnya dibasahin lalu diperas aja seperti ini. Lalu paling penting tuh teman-teman elapnya ini dulu nih, yang bagian karetnya. Nah, teman-teman sentuhkan aja gini aja dulu nih, semua di sini. Jadi pasti perangkat teman-teman tuh mulus kalau hampir setiap minggu teman-teman bersihkan. Hanya ngelap sebentar kan nggak sampai 1 menit nih. Tuh, teman-teman lihat gimana bersih kan? Padahal ini speaker udah lama sekali ya. Bersih kan? Nah, nih kita coba lagi ya, lap ya. Nih contohnya ini. Jadi kuncinya hanya satu, teman-teman cukup beli lap microfiber ini aja. Rata-rata harga microfiber ada yang 12.000, ada yang 15.000, ada yang 20.000, bahkan lebih di atas itu juga banyak. Sama aja lah menurut saya, yang penting microfibernya bersih, sering dibasahin, diperas ya. Nih tengok tuh, mulus gak? Nah teman-teman bisa lihat sendiri ya, ini speaker udah dari 2019, masih sangat mulus ya. Jadi saya juga sesuai fakta karena saya pakai. Nah, ini kan teman-teman bisa lihat. Nah, seperti apa sih yang nggak terawat? Nah, dulu kan saya belum tahu nih cara merawat barang-barang nih. Teman-teman bisa lihat nih. Karena tangan kita kan ini kan mengeluarkan keringat nih pasti kan. Nah, ini loh. Ini saya dulu terlambat ngerawat barang ini. Akhirnya tuh jebol-jebol. Tuh lihat tuh. Ininya karetnya pecah. Lalu untuk on off-nya juga pecah. Karena dia tangan kita mengeluarkan keringat, kita sering tekan kan, akhirnya karetnya itu lepas sendiri karena pengaruh keringat dari tangan kita. Nah setelah saya belajar, akhirnya ternyata setiap minggu aja dilap begini. Ya udah pasti bersih ya, tapi ingat lapnya harus dalam kondisi yang lembab. Ini lembab ya, nih. Nah ini kan, tengok aja nih, ini masih mulus sekali ya, padahal udah cukup lama ini. Tapi ingat ya teman-teman, ngelapnya harus pakai lap yang lembab. Maksudnya sudah dibasahin lalu diperas. Jangan pakai yang kering seperti ini kering. Kalau kering malah cacatkan media perangkat kita. Ya, harus pakai yang lembab. Nah, kalau soal TWS gimana sih Bang cara ngerawatnya? Gampang TWS nih teman-teman. Ini pertama TWS-nya kalian lap dulu bodinya. Pakai yang lembab ini kan. Tapi ingat jangan basah ya, lembab. Lalu dalamannya gimana Bang? Kalian boleh pakai tisu basah ataupun langsung pakai microfiber aja nih dilap gini. Tapi basah ya, maksudnya microfibernya lembab ya. Nih. Nah, tuh hilang minyak-minyaknya kan. Intinya perangkat elektronik itu akan awet kalau terhindar dari keringat-keringat kita ya. Kalau kita pakai kan kena keringat tapi nggak kita lap, nah itu nimbulkan jamur, nimbulkan resiko karetnya getas. Nah nih, lihat teman-teman, lihat sendiri ya. Jadi saya ngomong real ya. Ini udah cukup lama semua. Oke, karena durasi udah cukup lama, saya rasa cukup sekian. Terima kasih, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe ya teman-teman. Thank you.